Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. AC Milan dalam pembicaraan untuk menandatangani striker milik Partizan Borgat menurut sebuah laporan. Theo Moreto melaporkan dari saluran YouTube milik Fabrizio Romano bahwa manajemen Rossoneri sedang dalam pembicaraan untuk membawa striker berbakat dengan biaya kurang dari 10 juta euro. Berikut komentar sang jurnalis. Gazeta dello Sport menyebutkan nama Kostic, striker kelahiran 2007 dari Partizan. Dia bisa bermain sebagai penyerang tengah ataupun striker kedua. Dia mencetak gol dalam pertandingan Italia versus Montenegro U21. Memang benar bahwa Milan menginginkannya dan memang benar bahwa semua pihak sedang mendiskusikannya. Belum ada tawaran resmi dari Milan ke Partizan. Mereka berbicara tentang angka sekitar 4 hingga 5 juta euro ditambah bonus untuk mencapai total sedikit di bawah 10 juta euro. Milan telah mengunci Arizala, pemain sayap Kolombia yang dikirim ke Toulouse. Tapi Milan fokus pada pemain yang tidak muda dan tim utama dengan nama Fulkrug di lini depan. Perhatikan pasar pemain muda. Jendela transfer Milan U23 akan sangat sibuk. Milan ingin meningkatkan kualitas skuad. Kami mengharapkan bahwa kesepakatan yang menyangkut Milan Futuro. Ungkapnya. AC Milan dan AS Roma tertarik membawa Weston McKennie dari Juventus secara gratis menurut sebuah laporan. Tospor melaporkan bahwa Juventus tertarik menandatangani Bryan Cristante dari Roma yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim nanti. Sedangkan klub ibu kota tertarik kepada McKennie yang kontraknya juga akan berakhir sehingga ini bisa menjadi pertukaran pemain bebas transfer. Damian Comoli masih bimbang apakah akan memperpanjang kontrak gelandang Amerika Serikat itu atau tidak setelah Luciano Spalletti selalu menjadikannya sebagai starter musim ini. Dia adalah pemain serba bisa untuk setiap pelatih, terlebih jika di bawah tangan dingin pelatih yang menggunakan berbagai skema. Jika Juventus akhirnya tidak memperpanjang kontrak McKennie, maka Massimiliano Allegri dan Gianpiero Gasperini akan menerimanya dengan tangan terbuka. Jelas jika hal itu terjadi, maka Allegri akan menjadi pihak yang diuntungkan karena keduanya pernah bekerja sama di Juventus beberapa musim yang lalu. Ruben Loftus-Cheek tidak menutup pintu untuk pergi pada bulan Januari menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan bahwa Ruben yang menjadi starter pada kekalahan melawan Napoli beberapa hari yang lalu tidak mengesampingkan untuk pergi pada Mercato musim dingin. Ruben tidak sepenuhnya menegaskan bahwa dia akan bertahan di San Siro jika dia mendapatkan jaminan bermain di tempat lain. Pemain berusia 29 tahun itu yakin bisa kembali ke dalam skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia 2026. Tetapi dia harus mendapatkan jaminan sebagai starter. Kontrak Ruben sendiri akan berakhir pada Juli 2027 dan negosiasi perpanjangan kontraknya belum dimulai hingga saat ini. Rossoneri tampaknya tidak akan keberatan melepasnya jika ada tawaran menggiurkan untuk menutupi investasi hampir sebesar 20 juta euro dari Chelsea itu pada musim dingin. Saat ini muncul berbagai rumor tentang masa depannya dan salah satunya adalah tim-tim Inggris yang siap membawanya pulang ke tanah air. Tetapi Lazio juga menjadi peminat serius sang gelandang. Poli rilis pernyataan aneh yang mengecam Massimiliano Allegri dengan tuduhan menghina salah satu anggota staf mereka. Situs resmi milik Napoli membuat sebuah pernyataan yang mengecam pelatih AC Milan. Berbunyi dari pernyataan tersebut, SSC Napoli dengan tegas mengutuk perilaku pelatih AC Milan yaitu Massimiliano Allegri yang selama semifinal Piala Super Italia di hadapan puluhan orang di pinggir lapangan dan televisi secara langsung berulang kali dan sangat menghina Gabriele Oriali dengan bahasa yang ofensif. Kami berharap serangan yang benar-benar di luar kendali ini tidak luput dari perhatian, terutama karena ada 33 kamera yang terlibat dalam produksi acara ini. Tidak mungkin untuk tidak menyaksikan apa yang terjadi, tulisnya. Sisi lain, Milan News melaporkan bahwa semua itu berawal dari pelanggaran keras yang dilakukan Adrien Rabiot terhadap Politano. Sebuah insiden yang memicu protes dari bangku cadangan Napoli dan meningkatkan ketegangan antara kedua tim. Pada insiden tersebut, Oriali mendekati ofisial keempat dan mengadukan bahwa pelatih Milan itu sudah kelewatan. Mike Maignan beruntung malamnya tidak menjadi lebih buruk setelah melakukan pelanggaran keras kepada Matteo Politano di Arab Saudi. Gazeta dello Sport berulang kali menyebutkan bahwa Maignan sangat beruntung masih berada di atas lapangan dalam kekalahan 2-0 melawan Napoli. Hal ini disebutkan karena pada menit ke-8 pada babak kedua, dia menghantam kepala Politano yang menghalaunya saat ingin mengirimkan bola dengan cepat. Namun beruntung VAR menilai hal tersebut sebagai upaya untuk melepaskan diri sang kiper dari gangguan lawan, hingga tidak ada hukuman lebih lanjut untuknya. Berikut video insiden tersebut.
Massimiliano Allegri tolak membahas tentang keinginannya untuk meminta pemain baru pada bulan Januari. Allegri diwawancarai oleh wartawan yang hadir di Stadion Universitas King Saud setelah kekalahan dari Napoli di Supercoppa Italiana. Berikut komentar sang pelatih disampaikan melalui Milan News. Bicara tentang bursa transfer sekarang tidak ada gunanya. Kami perlu fokus bekerja keras dan membangun kembali pertahanan yang solid. Hanya dengan begitu kami bisa finish di 4 besar. Kita fokus untuk kembali ke permainan. Lalu pada hari Senin kita akan fokus pada Verona. Kami kecewa, tetapi kami memiliki tujuan yang jauh lebih besar, mencapai 4 besar. Masuk ke Liga Champions sekarang adalah penyelamat bagi klub karena memungkinkan Anda melakukan transfer dan mendapatkan uang. Sehingga harus menjadi bahan bakar tim. Jalan untuk kembali ke Liga Champions tidak akan mudah. Harus ada kemarahan, tetapi bukan kekecewaan. Klub yang akan mengurus Mercato. Ungkapnya. Presiden FIGC yaitu Gabriele Gravina tampaknya telah membantah klaim dari Presiden Serie A tentang pertandingan AC Milan versus Como di Australia. Gravina berbicara dalam konferensi pers pasca Dewan dan telah menanggapi klaim dari Ezio Simonelli tentang pertandingan Serie A di Perth. Berikut komentarnya disampaikan melalui calciomercato.com. Federasi telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung keputusan ini, yang termasuk dengan otonomi Liga Serie A untuk mendukung pertandingan di Australia. Dia akan memiliki kesempatan untuk merefleksikan wasit Asia dan pertandingan yang adil. Ini adalah topik yang layak direnungkan yang akan saya lakukan dengan Liga Serie A. Untuk saat ini, belum ada komunikasi resmi yang tiba mengenai fakta bahwa pertandingan akan dimainkan di Perth. Tidak akan menyebutkan tentang pilihan tim wasit Asia tidak sah. Simonelli sangat berhati-hati dalam menghormati aturan sehingga menjadi istilah yang kuat. Tapi dengan Konfederasi Asia, Australia dan Federasi kami perlu menemukan keseimbangan. Ungkapnya. Santiago Gimenez telah menjalani operasi untuk masalah pergelangan kakinya dan dia akan absen cukup lama. Corriere dello Sport mengkonfirmasi bahwa Gimenez telah menjalani operasi pada pergelangan kakinya yang terus mengalami masalah. Dan mengkonfirmasi dalam website resmi mereka tepat sebelum pertandingan melawan Napoli bahwa Gimenez akan menjalani operasi untuk cedera yang dialaminya. Striker Meksiko itu telah mengalami nyeri pada pergelangan kaki selama berminggu-minggu dan terus mengganggunya di atas lapangan. Tujuan dari operasi ini adalah menghilangkan masalah tersebut secara permanen dan kembali ke performa terbaik pada paruh kedua musim ini tanpa adanya resiko kambuhan. Pertandingan terakhir Gimenez untuk Milan pada 28 Oktober saat menghadapi Atalanta diperkirakan akan menepi setidaknya beberapa bulan sebelum kembali fit untuk bermain di atas lapangan. Jika semuanya berjalan lancar, pada akhir Februari Gimenez diprediksi sudah dapat bergabung dengan rekan satu timnya. Theo Hernandez akhirnya buka suara tentang kepergiannya dari AC Milan musim panas kemarin. Theo diwawancarai dan dia membongkar alasan kepergiannya dari San Siro musim panas kemarin. Bek Prancis itu menjelaskan bahwa dia tidak pernah ingin angkat kaki dari Milan. Berikut komentar mantan bek AC Milan itu disampaikan melalui Gazzetta dello Sport. Luar biasa, kehidupan di Riyadh adalah pilihan terbaik. Satu-satunya downside adalah lalu lintas yang mengerikan. Ya, saya bertemu dengan Milan sebelum pertandingan melawan Napoli. Ketika saya pergi, saya tidak bisa memeluk semua rekan satu tim saya seperti yang saya inginkan. Saya menyesal mereka kalah. Saya mengatakan bagus kepada Bartesaghi yang pantas mendapatkan segalanya dan memeluk Modric yang bermain dengan saya di Madrid, seorang jenius. Dia berada di level yang berbeda. Saya berbicara dengan Allegri, Tare, dan Ibra. Forlani tidak muncul. Agen saya tidak pernah mengatakan tentang Como kepada saya. Mereka mengatakan saya telah meminta gaji gila untuk pembaruan, lalu saya meminta untuk pergi. Semuanya salah. Itu kebenaran. Ketika saya tiba, klub ini memiliki Masara, Boban, dan Maldini, idola saya. Ibra adalah pemain top, tetapi setelah Paulo, semuanya berubah menjadi lebih buruk. Ungkapnya.